Yo, Wibuna, selamat datang di Only Room Anime. Beginilah seharusnya kalau negara benar-benar ingin melakukan efisiensi secara nyata, bukannya malah begini. Tambah gede. Dikisahkan seorang bernama Kazuya, seorang anak yatim piatu yang tinggal bersama kakeknya. Di penghujung hidupnya, kakeknya berpesan menyuruhnya untuk berkeluarga agar tidak hidup sendirian selepas kakeknya meninggal. Lalu lindungilah keluarganya. Setelah sepeninggal sang kakek, Kazuya yang sekarang menjalani hidup sendirian tiba-tiba saja terpanggil ke isekai karena suatu ritual pemanggilan. Kalau biasanya orang-orang yang terpanggil ke isekai diberikan misi untuk mengalahkan Raja Iblis, tapi nasib Kazuya ini agak sedikit memprihatinkan karena ia dipanggil hanya untuk diserahkan ke kekaisaran sebagai alat bayar dari kerajaan Elfriden, tempat Kazuya sekarang berada. Saat protes dengan keadaan, Kazuya penasaran tentang apa itu pahlawan. Mereka menjawab kalau pahlawan adalah sosok yang memimpin revolusi ke era baru dan tidak ada penjelasan secara spesifik. Saat sedang mengasihani dirinya sendiri yang hanya ingin menjadi PNS dan hidup tenang, kini ia malah merasa terancam akan dibedah untuk mengetahui misteri tentang pahlawan. Kazuya akhirnya memberikan tawaran kepada sang raja untuk merevolusi kerajaan yang penuh dengan masalah, alih-alih memberikannya kepada kekaisaran, karena ritual pemanggilan yang berhasil mereka lakukan adalah 500 tahun yang lalu. Akhirnya Soma, raja dan perdana menteri melakukan rapat selama 3 hari 3 malam untuk mengetahui apa saja sumber masalah yang dikerak kerajaan Elfriden. Di hari berikutnya, raja mendadak mengumumkan turun tahta dan menunjuk Soma yang juga terkejut sebagai raja berikutnya, serta mengumumkan pertunangan Soma dengan anak sang raja, Lycia Elfriden, dan begitulah Soma menjadi raja pada kalender kontinental, April 1546. Kalian yang penasaran sama lanjutannya, anime ini berjudul Genjitsu Sugiyusa tahun 2021. Langkah awal Soma adalah pengumpulan uang upeti yang harus diberikan kepada kekaisaran, bukan dengan menaikkan pajak 250% seperti Bapak Pati yang sesumbar dirinya pilihan rakyat. Tapi Soma memilih menjual harta nasional yang dimiliki kerajaan saat ini demi kepentingan rakyat. Selanjutnya adalah pangan. Daripada impor pangan gila-gilaan agar ada celah korupsi, Soma memutuskan untuk melakukan swasembada pangan besar-besaran. Namun karena kemampuan yang terbatas, ia melakukan pencarian atas orang-orang yang memang berkompeten dalam hal itu, bukan asal tunjuk kolega untuk menduduki jabatan strategis yang hasilnya hanya menambah penderitaan rakyat. Soma menerapkan prinsip menerima siapapun yang berbakat untuk bekerja bersamanya. Beda sekali dengan suatu negara yang modalnya hanya menjilat penguasa secara membabi buta dan menjadi ketua relawan pendukung rezim agar mendapatkan jabatan. Setelah pengumuman tersebut, terpilihlah 5 orang menjanjikan. Aisa, seorang Dark Elf dengan bakat seni bela diri. Juna dari Lorelei, bakat paras dan suara terindah. Ponco Panakota dari desa Pote, bakat makan. Terdengar remeh, tapi kalian akan mengerti betapa pentingnya orang ini saat kalian menonton secara lengkap anime ini. Hakuya, bakat kecerdasan dan akan menjadi tangan kanan Soma. Tomoe, serigala mistik, bakat berbicara dengan semua hewan dan iblis. Kalau kalian suka rekomendasi anime seperti ini, dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe Only Room Anime. Gue Ohao dan adios.